Bayangin deh, Anda punya lahan cuma 60 meter persegi, tapi pengennya rumah yang kelihatan mewah. Mustahil kan? Eits, tunggu dulu. Hari ini kita bakal bedah gimana caranya pilihan material yang cerdas bisa bikin itu jadi kenyataan. Oke, kita mulai dari sini. Angka ini, 60 meter persegi. Cuma segitu, luas total lahan buat bangun satu rumah utuh. Pertanyaannya, gimana caranya kita maksimalkan tiap jengkalnya? Jadi tantangan besarnya ya ini, gimana caranya mengubah lahan yang sempit banget ini jadi ruang yang rasanya lega, fungsional, bahkan mewah. Dan rahasianya? Bukan sulap, bukan sihir, tapi pemilihan material yang super strategis. Yuk, kita mulai dari bagian paling luar dulu. Fasad kan, ibaratnya wajah rumah kita. Disinilah kesan pertama diciptakan, dan di sini juga perjuangan untuk efisiensi dan kehangatan dimulai. Nah, biar kesan pertamanya langsung dapat, tapi nggak makan tempat, arsiteknya milih satu material jagoan, bata terakota merah. Ini benar-benar jadi bintang utama di bagian fasad. Terus, kenapa harus terakota? Nah, ini yang menarik. Ini tuh bukan cuma buat cantik-cantikan aja. Teksturnya itu loh, ngasih kehangatan yang kontras banget sama dinding abu-abu yang maskulin. Dan yang paling pinter, material ini tuh tipis. Jadi dia nggak nyolong space di bagian dalam rumah yang udah sempit. Oke, sekarang kita melangkah masuk ke dalam rumah. Di sini, tantangannya beda lagi. Gimana caranya menciptakan ilusi ruangan yang luas dan mewah di dalam area yang terbatas ini? Jawabannya, ada persis di bawah kaki kita. Yap, marmer putih. Material ini kan sifatnya memantulkan cahaya, jadi lantai dasar itu langsung terasa lebih terang, bersih, dan kesannya jauh lebih lega. Ini trik klasik sih, tapi dieksekusi dengan sangat baik di sini. Tujuannya udah jelas banget, bikin satu ruangan besar yang plong tanpa sekat-sekat. Dapurnya sengaja dibuat modern dan nyambung langsung sama ruang keluarga. Ini bikin alur gerak jadi enak dan interaksi keluarga jadi lebih cair, nggak terhalang tembok. Nah, ini dia kuncinya. Lantai marmer yang sama itu dipakai di semua area, mulai dari dapur, ruang keluarga, sampai ke mihrab. Jadi, meskipun fungsinya beda-beda, buat masak, santai, dan ibadah, semuanya terasa nyatu dalam satu ruang yang harmonis dan lega. Karena lahannya terbatas, kalau mau cari privasi, ya cuma ada satu cara, naik ke atas. Disinilah kita mulai ngomongin soal strategi vertikal. Konsep hunian vertikal ini intinya adalah menumpuk fungsi. Ini cara paling cerdas buat memaksimalkan lahan 60 meter persegi itu. Jadi, tiap lantai punya tujuannya sendiri-sendiri, bergerak dari area yang paling publik ke area yang paling privat. Alurnya gini nih, lantai dasar itu area umum, buat kumpul-kumpul dan terima tamu. Begitu kita naik ke lantai 2, nah di situ area pribadi, isinya kamar tidur utama dan anak. Terus, lantai 3 jadi semacam ruang transisi, ada studio kerja dan akses ke atap. Jadi makin ke atas, makin private. Dan akhirnya kita sampai di puncaknya, sebuah oase di atap. Ini bukan sekedar teras biasa loh, ini adalah tempat pelarian pribadi, semacam mahkota dari keseluruhan desain rumah ini. Jadi, kalau diperhatiin, rumah ini punya dua area kumpul utama yang fungsinya beda banget. Ruang keluarga di lantai dasar itu buat umum, buat sosialisasi, nyambut tamu. Sementara itu, teras di atap ini sifatnya jauh lebih privat, buat menikmati ketenangan sendiri atau sama keluarga inti. Coba deh lihat detailnya. Ini bukan atap kosong biasa. Ini udah kayak halaman belakang tapi di atas langit. Lengkap ada dapur outdoornya buat BBQ-an, terus akses tangganya pakai dinding kaca. Jadi kesannya mewah. Dan ada kebun hidroponik vertikal yang bikin suasana jadi segar di tengah kota. Jadi, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Intinya ini, dalam desain rumah yang cerdas di lahan sempit, material itu bukan cuma hiasan, tapi solusi. Terakota dipakai buat ngasih kehangatan, marmer buat menciptakan ilusi ruang. Setiap pilihan material punya alasan dan fungsi yang jelas. Nah, setelah lihat semua ini, jadi kepikiran kan? Coba deh renungin sebentar. Kalau Anda mau bangun ruang impian Anda dan cuma boleh pilih satu material yang paling penting buat mendefinisikan ruang itu, material apa yang bakal Anda pilih dan kenapa? Menarik buat dipikirin.